Hentikan! Tidak tahu malu. Apa begini sikap para pendekar? Untuk memperebutkan korban yang tidak berdosa. Benar-benar tontonan murah. Apa yang mau kalian pamerkan? Jurus-jurus kalian masih mentah dan dangkal. Ilmu tongkat dia ini tentu dari jurus 8 lengan. Tapi masih jauh dari sempurna. Wele. Siapa sebenarnya kamu? Kesombonganmu sudah mencapai langit. Kesombonganku masih jauh di bawah ilmuku. Dan untuk menghadapi manusia-manusia seperti kalian, setengah dari ilmuku masih terlalu lebih. Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Sombong kamu. Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kang Sadewa, Ketua Padepokan Lembah Wilis. Bersiaplah untuk mampus anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana. Tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Orang ini. Baik. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Setelah melakukan pertarungan dengan banyaknya pendekar, Sang Prabu Angling Dharma pun membawa Suliwa ke tempat yang aman di mana mereka tidak bisa lagi untuk mengejar akan Sang Prabu Angling Dharma dan Suliwa hingga ternyata para pendekar itu pun mengakui akan kekalahan mereka hingga Sang Prabu Raja Angling Dharma diakui oleh para kalangan para pendekar tua tersebut. Kiranya Kiparon wajah yang terkenal. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah.
aku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan. Tuan yang lebih dulu menyerang saya. Dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Di tempat lain sang pendekar wanita, beserta adik-adiknya, memperbincangkan akan pemuda yang baru saja ditemui karena ia kagum dengan sang pendekar tersebut, hingga sang pendekar wanita itu, merasa terpaku dengan sang pendekar itu hingga ia ingin memakan jantungnya. Ternyata ia adalah bangsa siluman yang ganas beserta sang adik-adiknya, tersebut. Dia bahkan menguasai ilmu Desendria, yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Pasti sangat lezat untuk kita santap. Di tempat lain di Padepokan Sugalu, ada dua orang insan laki-laki dan perempuan, yang mana sang perempuan tersebut sedang kasmaran dengan pemuda yang dibawa oleh sang Prabu Angling Dharma, hingga ia pun, sang Suliwa mengerti dengan maksud si perempuan tersebut, dan mereka pun mengikat janji suci dalam hal tersebut, dan akan hidup semati dengan Suliwa dalam perjanjian yang tersirat dalam kalbunya. Malam begitu berlalu dengan cepatnya seakan menenggelamkan mereka dalam hidup selamanya. Sejak usia saya 5 tahun, ayah saya pun seorang tabib. Oh, kamu sudah punya kekasih? Maaf atas pertanyaan saya. Pasti kekasihmu cantik sekali. Kenapa kamu memastikan? Kamu gagah, tampan, Dan kamulah gadis tercantik yang pernah saya lihat seumur hidup saya.
Saya ingin menghilangkan keresahan hati saya dengan mengembara. Sementara pemerintahan saya serahkan kepada Kakang Batik Madrim. Sebaiknya jangan terlalu berlarut-larut, Gusti. Rakyat bisa seperti anak ayam yang kehilangan induknya. Dan tidak bagus orang yang terlalu lama diberi kekuasaan. Bisa-bisa ingin memilikinya. Semua yang ada di dalam kedaton membuat saya selalu ingat Dinda Setiawati. Kapan Gusti meninggalkan Sugalu? Mungkin siang ini. Saya titipkan Suliwa. Bagaimana dengan Nila Saroya? Terserah guru. Saya hanya menolong dia. Kalau dia mau menjadi murid guru, keputusannya ada pada guru sendiri. Kita latihan, Kakang. Saya ingin tahu dasar-dasar silat yang Kakang kuasai. Kakang, Tidak boleh saya memanggilmu Kakang. Keesokan harinya Sang Suliwa ingin berlatih dengan pujaan hatinya, dan ia pun menerima akan hal tersebut, dan mereka mulai untuk membuat gerakan-gerakan silat yang mumpuni hingga pada akhirnya Suliwa menjadi celaka karena sang perempuan tersebut. Hingga sang perempuan tersebut, sangat-sangatlah merasa bersalah hingga sang ibundanya memarahi dan menasihati akan anak perempuannya tersebut. Namun sang ayahanda dan Angling Dharma pun hanya melihat dari kejauhan. saya memang belum pernah diserang orang. Kalau gitu, Jangan begitu, Galuh. Kamu harus minta maaf pada Suliwa. maafkan saya, Kakang. Tidak lama kemudian Sang Nila Saroya keluar dengan keadaan kepala masih pusing dan tidak berdaya, ia terkapuh-kapuh, dalam keadaan yang tidak stabil, hingga Sang Nila Saroya melihat akan seseorang ia adalah musuhnya mengingatkan pada masa lalu kelamnya dan menyerang akan istri dari pemilik padepokan tersebut, hingga sang istrinya mementalkan akan Nila Saroya dan suaminya pun menolong akan Nila Saroya tersebut, dan dalam hatinya terbakarlah api kecemburuan di dalam hatinya sebagai seorang istri. Jangan, Galuh!